Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Citra Marlina dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pengambilan risiko. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pengambilan risiko. Pengertian risiko menurut para ahli. Yang pertama, menurut Martono dan Agus Harjito, risiko ialah penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana yang diharapkan. Yang kedua, menurut Ferdinand Silalahi, risiko ialah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Menurut Whiteman dalam Hussein, risiko ialah efek akumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Lalu menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah penyimpangan hasil yang berbeda antara yang diharapkan dan kenyataan. Risiko juga merupakan sebuah ketidakpastian yang berdampingan dan mempengaruhi suatu hasil. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Menurut Hanafi, terdapat dua jenis resiko. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Risiko murni ialah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Selanjutnya ada risiko spekulasi atau speculative risk, di mana risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko menurut Jorion. Yang pertama ada risiko bisnis atau business risk. Risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Selanjutnya ada risiko strategi atau strategic risk. Risiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar perusahaan. Lalu ada risiko keuangan atau financial risk. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan dalam obligasi finansial. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko. Yang pertama ada sumber politik. Sumber politik terkait dengan risiko adanya risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Lalu ada sumber lingkungan. Dalam melakukan kegiatan usaha, sumber risiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Lalu ada perencanaan. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Lalu ada sumber pemasaran. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha Anda dapat mengakibatkan baik kerugian ataupun keuntungan. Lalu ada ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, dan lain sebagainya. Lalu ada keuangan. Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tapi juga bagi perkembangan masyarakat seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Selanjutnya ada alami. Ialah suatu resiko yang berawal dari alam seperti kondisi cuaca yang tidak baik dalam melakukan kegiatan bisnis. Lalu ada teknis. Sumber resiko teknis berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis. Lalu ada manusia. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Risiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, kelelahan, dan sebagainya. Lalu ada cara menghadapi risiko. Yang pertama, menulis rencana bisnis atau business plan. Yang kedua, membuat perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, mengikuti rencana yang telah dibuat. Yang keempat, melatih karyawan. Yang kelima, selalu memperbarui strategi penanganan risiko. Yang keenam, melakukan riset pasar. Yang ketujuh, analisa tingkat kebutuhan konsumen. Berikut ini merupakan link referensi yang diambil di dalam materi ini. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.